digital banking ya Pak ya, Digital untuk banking, transfer gitu ya, bayar-bayar ya Pak ya. Ya. Usia ya 17 lari-lari lah. Selamat sore Pak, apa kabar? Saya boleh izin tanya nama Bapak siapa? Perkenalkan, saya Ismu Sudaryanto. Saya adalah pensiunan dari Kementerian Keuangan, pegawai negeri sipil. Usia ya 17 lari-lari lah. Sudah kepala 6 Bu. Ya itu pasti sudah kepala 6. Saya sekarang masih aktif di koperasi Kementerian Keuangan untuk mengisi kegiatan lah setelah pensiun gitu, selama 6 tahun yang lalu gitu. Luar biasa nih Bapaknya. Ya, terima kasih loh Pak Ismu buat perkenalannya. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga ya Pak gitu ya. Saya Faye. Saat ini saya bekerja di salah satu bank di digital bankingnya, dimana kerjaan saya tiap hari melihat hal-hal apa sih yang bisa dibuat di digital banking itu, layanannya yang bisa membantu masyarakat Indonesia untuk punya akses ke keuangan dengan lebih baik. Saya ingin bertanya nih Pak, apakah Bapak pernah atau malah mungkin sudah menggunakan produk-produk dari fintech Pak? Fintech sih ya sering dengar, Cuma ya Pak? Sekilas saja ya mungkin fintechnya, karena kan fintech ini mungkin yang saya bisa atau biasa dilaksanakan atau saya gunakan adalah online banking mungkin ya. Online banking. Yang paling sederhana itu. Karena kan kita transfer lewat HP sudah cukup praktis ya, tidak perlu datang ke bank ya. Nggak perlu antri ya Pak? Iya betul. Jadi kalau kata fintech Bapak udah sering dengar. Kalau yang udah Bapak pakai tadi dari definisinya sepertinya adalah layanan digital banking ya Pak ya, untuk transfer gitu ya, bayar-bayar ya Pak ya. Ya. Nah, kalau dalam pengertian Bapak gitu ya, tadi walaupun belum pernah pakai ya fintech ini, apa sih fintech itu Pak? Kalau menurut Bapak nih? Fintech itu kan layanan transaksi keuangan lewat digital, aplikasi digital gitu ya mungkin ya. Yang dulu manual, sekarang lewat digital gitu ya. Lewat ada media, sehingga membuat kita lebih praktis daripada kita melaksanakan transaksi atau kegiatan keuangan secara manual ya. Karena harus datang ke bank, harus datang ke merchant gitu ya, ke toko-toko yang mau kita laksanakan transaksinya ya. Iya. Bapak pakai uang elektronik nggak Pak sekarang kalau untuk bayar gitu? Ya kewajiban bulanan ya, untuk telepon, untuk listrik, untuk PAM, ya semua lewat mobile banking. Oke. Pak, ini saya agak nanya balik nih Pak. Tadi kan Bapak bilang Bapak nggak pakai tuh uang elektronik kayak gitu ya Pak ya? Tadi, kalau boleh tahu Pak, kenapa Pak? Apakah susah atau ngerasa kurang aman atau apa Pak mungkin kendalanya? Gimana ya? Nggak mau aja ya. Bukan nggak suka, bukan takut, cuma ya udah lebih praktis
satu aja lah mobile banking, nggak mau ribet. Nggak mau ribet ya Pak, iya, pokoknya kita kan udah satu tua, aja gitu udah ya. tua ini kadang-kala agak gaptek ya. Enggak lah, Bapak tahu tuh tadi mobile banking segala, bukan gaptek artinya Pak, Bapak tahu loh. Mobile banking kan hanya sekedar gampang lah gitu ya. Udah gampang ya Pak mobile banking di Indonesia ya Pak ya? Gampang ya. Bapak pakai layanan mobile banking sendiri udah berapa lama Pak? Ya sejak ada aja. Mobile banking sendiri ya Pak, tadi kan dirasa oleh Bapak udah praktis lah, udah nyaman gitu ya Pak ya. Tadi dipakai untuk misalnya transfer, bayar, nggak pakai ngantri gitu ya Pak, bisa kapan aja. Nah, paling sering nih Pak, kalau misalnya dipakai buat pembayaran gitu ya, buat pembayaran layanan apa tuh Pak paling sering? Yang pastilah untuk pembayaran pertama untuk bayar HP ya, yang bulanan karena saya langganan. Iya. Bulanan. Kemudian untuk keperluan di rumah tangga, untuk listrik, untuk PDAM, kemudian untuk belanja kalau memang diperlukan pakai itu mobile banking ya pakai itu. Iya. Sekarang ke pasar aja udah bisa bayar pakai kris ya Pak ya, di scan dari mobile bankingnya kan Pak. Nah, pernah itu pakai nggak Pak? Kris tuh saya belum. Oh belum Pak. Tahu. Okay. Apa tuh katanya pakai kris belum. Pakai kris Pak. Iya. Kris katanya ya. Saya belum tahu tuh. Ini kris apa. Bukan KERIS ya kris Pak, apa? tapi krisnya adalah QRIS gitu ya, QRIS itu ya. Itu apa namanya standar pembayaran gitu Pak, gitu ya. QR-nya itu udah interoperability dengan semua jasa keuangan. Jadi misalnya mau Bapak pakai bank apapun atau uang elektronik apapun bisa scan gitu ya Pak, dimana ya. Jadi dengan satu QR itu Bapak bisa melakukan pembayaran. Dan si kris ini bikin lebih praktis. Kenapa? Tadi ya nggak usah lagi harus bawa uang cash gitu ya buat yang bayar kecil-kecil gitu Pak, kayak misalnya berapa ratus rupiah atau berapa ribu rupiah kalau di pasar-pasar ya Pak ya. Oh gitu. Jadi cuma di scan terus udah gitu masukin jumlah pembayarannya, terus ya udah PIN Bapak selesai gitu kan. Oh, yang ada barcode-nya, pakai barcode gitu? Iya, itu yang barcode itu Pak. Bukan ya. barcode sih Pak sebenarnya, tapi semacam itu. Iya. Ya kalau di restoran suka pakai barcode itu kan ada juga tuh. Betul, itu kris Pak. Oh iya. Ya kalau itu tahu, cuma namanya yang nggak tahu. Iya. Karena saya pakai ya kalau itu sering ya Pak? Nggak pakai itu, paling ya pakai kalau nggak kredit card ya debit card kan gitu ya. Oke. Debit card, jadi cukup satu kartu aja kan itu, kedua kartu. Bapak kalau kemana-mana bawa handphone kan? Handphone selalu. Mobile bankingnya ada di handphone kan Pak? Iya. Nah, bagusnya adalah nggak bawa kartunya. Kalau Bapak ketinggalan dompet juga nggak apa-apa, masih bisa bayar. Asal handphonenya tetap nyala Pak. Kalau udah kita ngomongin sampai ke pelosok gitu ya Pak, kan cabang nggak banyak ya Pak. Jadi makanya sangat diperlukan untuk punya layanan digital banking tadi. Sekarang mau ambil uang dari ATM pun sebetulnya kan ada ya Pak, untuk cash withdrawal tanpa harus pakai kartu. Jadi dari layanan mobile bankingnya sendiri dan juga beberapa uang elektronik juga bisa Pak untuk ambil cash out, keluarin uang dari ambil uang dari ATM. Tentu ya. Atau di ATM? Di ATM Pak. Oh di ATM. Iya, jadi nggak usah pakai kartu lagi kalau Bapak ketinggalan dompet, ketinggalan kartunya, yang penting ada handphonenya. Jadi itu lebih praktis lagi Pak, karena kan kalau pakai kartu Bapak harus punya banyak kartu kan, dibawa kartunya. Kalau ini satu handphone bisa pakai ngomong, bisa pakai chat gitu ya, bisa pakai bayar, semuanya di situ. Berarti lebih praktis lagi ya? Lebih praktis lagi Pak, nggak bawa dompet nggak apa-apa, asal jangan lupa bawa handphone dan ada baterainya. Kalau Bapak sendiri pernah ini nggak Pak, pakai untuk investasi? Menggunakan layanan
misalnya mobile banking, digital banking gitu ya, atau dari fintech sendiri? Mobile banking aja sih, belum pernah sih kan. Kita misalkan ya ada tabungan, tabungan kita kita konversi ke deposito. Ya paling pakai mobile banking aja, misalkan 20 juta gitu ya, itu kan bisa 20 juta tinggal transfer. Jadi Bapak udah tahu dan udah pakai buka deposito dari mobile banking ya Pak ya? Ya, tabungan konversi ke keren nih Bapaknya gitu nih. Kan. Tinggal transfer aja kan. Patut dicontoh. Jadi kalau untuk digital banking mungkin ya yang perlu diperhatikan mengenai pengawasannya kali ya. Pengawasannya mungkin dari OJK, karena digital banking ini masih baru. Entah gimana nih Pak, apakah udah bagus? Mungkin ada peraturan OJK-nya, pastinya bisa ada ya peraturan OJK untuk pengawasan terhadap digital banking maupun terhadap keamanan daripada nasabah nih, terutama data-data. Nah itu aja mungkin yang perlu diperhatikan ya, karena kan saya sudah mungkin kalau untuk itu nggak ini ya, saya nggak terlalu menggunakan ya, penggunaan digital banking memang untuk pensiunan seperti saya, karena kegiatannya untuk transaksi masih sudah berkurang, walaupun masih ada kegiatan sedikit, tapi ya mungkin untuk yang muda-muda nih ya, ya mungkin itu yang diperhatikan ya. Pertama ya pengawasannya, tentunya jangan sampai nasabah nanti merasa kurang nyaman nih terhadap data-datanya. Keamanan data ya Pak ya, maksudnya data. Bapak. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau saya boleh sedikit jelasin ya Pak ya, gitu kan. Digital banking sendiri memang dalam pengawasan OJK juga Pak. Kita masih melapor dan juga meminta perizinan ke OJK untuk semua layanan yang ada, termasuk keamanannya juga ya Pak ya, gitu kan. Dan mungkin tadi kita ngobrol banyak tentang digital banking, ada mobile banking, ada internet banking gitu ya. Mungkin bedanya apaan gitu ya? Internet banking, mobile banking kan tadi Bapak udah jelasin. Seperti yang Bapak bilang gitu ya, Bapak pakai buat transaksi-transaksi gitu kan, misalnya untuk transfer gitu kan, untuk pembayaran. Jadi transaksi-transaksi. Nah, sedangkan di digital banking sendiri lebih ke arah ya seputar kehidupan orang kan, sebagai manusia perlu misalnya untuk misalnya ya bayar uang sekolah, terus udah gitu misalnya ya tadi Bapak bilang ada yang layanannya ke e-commerce apa segala macam. Jadi lebih ke arah kebutuhannya dulu, baru kan di belakangnya empowerednya kan by keuangannya gitu ya Pak. Kan ujung-ujungnya semuanya ada pembayarannya, entah dia pakai dari tabungannya ataukah dari sekarang kan yang lagi banyak buy now pay later gitu ya Pak, pinjaman gitu kan. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya, kesempatannya hari ini buat Bapak udah sharing banyak nih sama kita di sini gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan perusahaan atau di bank digital di Indonesia makin maju ke depan dan makin baik pengelolaannya, sehingga nasabahnya lebih banyak lagi. Amin. Gitu ya. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak Ismu. Iya. Ya.